Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Di sini saya akan membahas PPT saya, yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon C, hidrogen atau H, oksigen O. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nOn. Adapun klasifikasi dari karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana, di mana terbagi atas 4, yaitu monosakarida, disakarida, gula alkohol, oligosakarida. Adapun karbohidrat kompleks, di mana itu polisakarida dan serat. Adapun karbohidrat sederhana, yang pertama itu monosakarida, yaitu terdiri atas jumlah atom C yang sama dengan molekul air, yaitu C6H2O dan C5H2O5. Disakarida terdiri atas ikatan dua monosakarida, di mana untuk setiap 12 atom C ada 11 molekul air, itu C12 H2O. H2 itu adalah air. Gula alkohol, yaitu merupakan bentuk alkohol dari monosakarida. D. Oligosakarida, gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa dan fruktosa. Di sini monosakarida dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon yang terdiri atas glukosa, fruktosa, galaktosa, di mana glukosa terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup, sari, pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Sedangkan fruktosa adalah gula paling manis dan banyak terdapat dalam buah-buahan. Galaktosa tidak terdapat bebas di alam, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Disakarida terdapat dari 3, yaitu sukrosa atau sakarosa, di mana secara komersialnya gula pasir yang terdiri atas 99% terdiri atas sukrosa. Bila dicerna, dihidrolisis, sukrosa pecah sampai 1 unit glukosanya dan 1 unit fruktosa. Maltosa tidak terdapat bebas di alam, dan bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Sedangkan laktosa hanya dapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Gula alkohol terbagi atas 4, yaitu sorbital, manitol, dulcitol, inositol. Kalau sorbital terdapat dalam beberapa buah, baik digunakan dalam makanan, minuman, khusus pasien DM. Kemanisan sorbital hanya 60% dibandingkan sukrosa. Sedangkan manitol dan dulcitol adalah alkohol yang dibuat dari monosakarida, manosa dengan laktosa. Manitol terdapat di dalam nanas, asparagus, ubi, jalar, dan wortel.
inositol. Inositol ada 3 pembagiannya, yaitu alkohol siklak menyerupai glukosa. Kedua, terdapat dalam banyak bahan makanan, terutama sekam sereal. Yang ketiga, bentuk eksternnya dengan asam fiktat menghambat absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus halus. Yang kedua, karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida. B, serat yang dinamakan juga polisakarida non-fatty. Di sini ada bentuk contoh makanan non-fatty-nya. Selanjutnya polisakarida, di mana karbohidrat mengandung 3000 unit gula sederhana yang bersusun dalam bentuk rantai panjang lurus atau bercak. Yang kedua, jenis polisakarida yang penting adalah fatty, dextrin, glikogen, dan polisakarida non-patin. Patin disimpan karbohidrat tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan oleh manusia. Dextrin ialah produk antara pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Dextrin merupakan sumber utama karbohidrat dalam makanan lewat pipa atau tube Fenglin. Glikogen atau pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat tubuh manusia dan hewan, terutama terdapat di dalam hati atau otot. Polisakarida non-fatty atau serat digolongkan menjadi 2, yaitu yang tidak dapat larut dan yang dapat larut dalam air. B, serat tidak larut adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. C, serat larut air adalah pektin, gum, mukilase, glukan, dan algal. Adapun fungsi dari karbohidrat, yang pertama itu sumber energi. Fungsi utamanya menyediakan energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Ketiga, menghambat protein. Bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Keempat, pengatur metabolisme lemak, di mana karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Membantu mengeluarkan feses. Itu karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk feses. Kebutuhan sehari-hari. Adapun sumber dari karbohidrat adalah padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacangan, gula serta hasil olahannya. Sayur-sayuran dan buah-buahan tidak banyak mengandung karbohidrat, begitu juga dengan bahan makanan hewani. Serat atau karbohidrat yang tidak dapat dicerna terdapat pada agar-agar, sayuran, buah, biji-bijian, dan sereal. Adapun akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat, yaitu
kondisi karena ketidakseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan. Jika konsumsi kurang, konsumsi karbohidrat dalam tubuh kurang akan menyebabkan KEP atau kurang energi protein. Bentuk KEP ada 3 macam, yaitu marasmus, yaitu gangguan akibat kekurangan energi. Yang kedua, kwashiorkor, yaitu gangguan akibat kekurangan protein. Ketiga, marasmus kwashiorkor, yaitu gangguan akibat kekurangan energi dan protein, dengan tanda utama gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Di sini ada bentuk atau seorang manusia yang memiliki ciri yang kekurangan protein dan kekurangan energi, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Adapun kelebihannya, yaitu jika konsumsi berlebihan akan menyebabkan obesitas. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit dan di jaringan tirai usus. Di sini ada bentuk di mana diverticulus disease, mulai dari mulai mengonsumsi makanan yang berlebihan, atau mulai dari mencerna dari tenggorokan, mulut masuk ke tenggorokan lalu dicerna oleh usus. Sini ada salah satu contoh gambarnya. Adapun kelainan metabolik, yaitu diabetes mellitus atau DM, disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah, yaitu hiperglikemi. Tanda-tanda DM: poliuri, banyak urin; polifagi, banyak makan; dan polidipti, banyak minum. B. Laktosa intoleransi atau LI, disebabkan karena kurangnya enzim laktosa. Gejala yang timbul adalah diare, kencang perut, muntah, dan perut kembung. Kelainan karbohidrat yang disebabkan kebiasaan buruk. Yang pertama, gangguan yang ditimbulkan adalah dental caries atau DK. Kelainan ini disebabkan plaquenil atau sisa makanan di sela gigi oleh bakteri dalam rongga mulut dibuat menjadi sak tertentu dalam suasana asam. Yang paling berpengaruh terhadap dental caries adalah sukrosa atau gula pasir, sedangkan dextrim dan zat pati tidak berpengaruh. Sekian dari penjelasan dari PPT saya karbohidrat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tidak sesuai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.